Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkumpulan warga RT 4 RW 1 Kelurahan Tumapel dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun 17 Agustus 2026 ya. Kami RT 4 RW 1 akan melaksanakan rapat kegiatan rangkaian acara Agustusan dan Suruhan. Acara ini demi menggelorakannya semangat persatuan kesatuan NKRI dengan meragatkan sesama warga Kelurahan Tumapel ini. Ya, kita akan merencanakan berbagai kegiatan selama bulan Agustus hingga bulan September, seperti mungkin ada lomba-lomba 17 Agustusan, ada apa itu namanya mas? Gerak jalan, terus bazar, tasakura, tarian, tayuban, dan payung, dan apa itu namanya yang konvoy di jalan itu karnaval. Gitu ya. Di tahun 2026 ini segala melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar, semoga rangkaian kegiatan ini menyemarakkan ini bisa meningkatkan perekonomian di segala mikro di tingkat Kelurahan Tumapel atau khususnya kota Tumapel. Oke, mungkin langsung aja. Agenda kita hari ini adalah merumuskan rangkaian kegiatan, terus kebutuhan dana yang diperlukan, sama mungkin nanti pembelian door prize, apa aja yang perlu dibeli. Mungkin dari Mas Alam dulu, ada saran apa? Saran pendanaan, sama pendanaan, iuran berdasarkan laporan dari RT 4 ini ada sekitar 100 kepala keluarga. Nah, untuk 100 kepala keluarga ini kalau perkiraan estimasi biaya itu ini sekitar biaya yang dibutuhkan untuk mulai dari tasyakuran, harian, kemudian untuk suruhan, karnaval, door prize, untuk alat-alat lomba itu diperkirakan sekitar butuh di 9 juta rupiah. Jadi kalau diestimasi 9 juta rupiah, maka tinggal kita bagi untuk 9 juta itu dibagi dengan 100 kakak. Artinya per keluarga nanti ini estimasi minimalnya itu kita tarik sebanyak 90.000. Tapi kalau untuk menurut hemat saya, ketika kemudian mengadakan acara seperti ini sebaiknya kita lebihkan. Karena jika warga inisiatif melebihkan pun kita itu tidak apa-apa. terima. Ya, tapi kalau hemat saya daripada diambil 90.000, saya sarankan itu 95.000 karena ini kan acara 1 tahun sekali. Gitu. Kalau menurut peserta bagaimana? Saya rasa kalau di bawah 100 masih Atau 100 pas Masih aman warga sini. Karena kan kalau biasanya itu kan kalau bapak-bapak itu kan nggak terlalu rewel ya. Tapi kalau yang ibu-ibu ini kan kadang ya kita tahu sendiri lah, kadang-kadang kalau dimintain biaya segitu jumlahnya apalagi di atas nominal 50.000 itu kan ya gimana ya. Karena kan memang untuk iuran bulanannya sendiri itu sebenarnya ini di sini itu kan sudah ditariki sekitar 35.000. Jadi saya khawatirnya kalau kemudian itu penarikan ini harus di atas 90.000 itu nanti ya agak kesulitan untuk kita keliling-kelilingnya gitu kan. Terus yang kedua ini saya mau menyarankan kalau untuk penarikan dana itu sebaiknya kita share di grup atau sebaiknya kita datangi satu persatu rumahnya. Nah, ini tentu menurut saya kita umumkan terlebih dahulu di grup RT RW, tapi juga kita umumkan bahwasanya kita akan keliling rumah warga sehingga mereka ada waktu misalnya untuk mempersiapkan, atau memang terdesak, ada yang terdesak ekonominya, bisa tahu rentang waktunya jauh-jauh hari.
selain itu kan kita juga mesti apa ya namanya ulun kepada mereka orang baik-baik bagaimana acara ini berjalan ke depan sisi positifnya apa, apakah tentu kan kita nanti ada rencana membuka door prize seperti ada door prize membuka bazar. Nah bazar seperti itu mungkin mereka mau berpartisipasi sehingga apa warga juga mendapatkan benefitnya. Saya masuk ke catatan dulu ya. Meskipun ini acara dilaksanakan oleh tingkat RW tapi tidak melalui kemampuan untuk meringankan acara-acara nampang, acara gerak jalan itu bisa diikuti dari luar kampung kita. Tetapi karnaval juga nanti akan melintasi jalan sebagian jalan raya dan sudah diberitakan pada wali kota. Ya, banyak Oh, Pak Jom. Nggih. pendatang di kota ini kan banyak mahasiswa juga bisa apa menonton acara tersebut. Ya. Mas Husen sendiri ada saran? Bisa Saya kemarin sudah sempat berbicara sedikit dengan beberapa ruku-ruku di wilayah RW kita. Mereka sepertinya sanggup kalau untuk memberikan iuran tambahan. Jadi kalau ada iuran tambahan dari mereka, kita bisa menekan iuran warga sehingga bisa nggak sampai 90.000. Artinya kan gini Mas, kalau misalnya gitu berarti sebaiknya kita pikirkan dulu iuran yang bisa mereka berikan berapa. Jadi nanti kalau mereka sudah iurannya terkumpul, kemudian nanti kan kita kurangi dengan estimasi pembiayaan 9 juta tadi, dan nanti kan hasilnya kan bisa kemudian kita bagi lagi untuk ditarik di 100 KK. Nah, kalau perkiraan saya itu gini, nanti kan dari 100 KK itu kan pasti kan ada orang-orang yang rewel, pasti kan ada anggota warga yang mungkin merasa keberatan ketika harus iuran 90.000. Jadi kalau menurut Masnya sendiri untuk ini gimana? Ada saran yang lain nggak? Sementara nggak apa-apa kita pakai angka 90.000 sembari menunggu estimasi tambahan dari mereka. Selain itu kemarin Plus Elektronik juga sanggup memberikan 2 TV untuk door prize. Banyak Mas, banyak Mas. dari lapak dari ruko Pak Asung bagaimana siap untuk memberikan sumbangsi apa selaku beliau kan juga pendatang di kampung kita. Pak Asang sebagai pemilik toko bangunan kemarin bisa bantu cat, terus kuas, ya untuk rame-rame. Oh itu untuk kerja bakti aja Ya, Mas. untuk kerja Di alokasi untuk kerja bakti itu kan paling terakhir sendiri nanti dari acara apa Surawan sama 17 Agustus gitu kan. Kalau orang warga kita yang pendatang seperti mahasiswa kos-kosan atau pegawai mall yang kos di kampung bagaimana? Apa mereka juga dilibatkan atau Harus dilipat. kalau mereka tidak mau apakah membayar sebagian membayar iuran atau Tetap harus dikenakan iuran karena sebagai warga. Perkara nanti mereka mau ikut andil dalam kepanitiaan atau acara, ya jadwal lama juga nggak apa-apa. Tapi juga dilibatkan gitu. Yang penting semua dilibatkan dan tidak ada yang merasa diabaikan. Kalau gitu di catatan saya ini artinya langkah pertama nanti setelah perumusan anggaran itu Mas Husen dan Mas Ipung nanti tolong dibagi tugas saja kalau untuk pengumpulan anggaran dan iuran orang-orang yang mau memberikan iuran lebih itu segera dikonfirmasi. Nanti setelah itu, setelah semuanya terkumpul, terkonfirmasi, nanti baru kita buat lagi perencanaan rundown acara dan rundown anggaran yang dibutuhkan setelah dikurangi dari hasil iuran yang kita dapatkan dari warga mau iuran. Itu salah satu catatan yang akan saya catat malam ini. Jadi gimana? Ada saran tambahan atau masukan lagi? Untuk anggaran estimasinya 9 juta. cukup perlu dia cadangan utama maksudnya untuk dana jaga-jaga backup misal kita kan tidak tahu nanti ada misalkan peserta yang sakit saat karnaval atau apa sehingga perlu mendatangkan ambulan atau bagaimana meskipun ada relawan yang tidak dibayar kan kita
backnya juga apa punya itulah rasa berterima kasih. Untuk dana cadangan sementara bisa kita ambil dari kas RW. Terus tersisa berapa Pak Alan kan ketua RW. Enggak, kemarin jadi gini mas, kemarin itu ada masalah juga. Jadi permintaan Pak RW itu supaya acara ini itu sebisa mungkin tidak menyentuh anggaran dari RW. Itu makanya tadi ketika saya estimasinya 9 juta itu sebenarnya bisa kalau misalnya diambilkan dari dana kas RT dan RW itu bisa. Tapi kan khawatirnya kayak kemarin ada keperluan kayak ketika tetangga kita teman Pak itu meninggal itu kan butuh ambulan. Nah itu kan untuk dana daruratnya itu kan diambilkan dari dana kas RT atau RW. Nah dana kas RT dan RW itu nanti itu dana paling terakhir untuk dilibatkan kalau memang nanti dari 100 kakak itu tidak mencapai target dari anggaran yang sudah kita rancang. Dan itu letaknya paling terakhir, tapi sebisa mungkin kalau bisa ya kita maksimalkan dari perencanaan pengumpulan anggaran yang ada dulu saja. Itu 9 juta ini jadi masih dirasa aman ya untuk Kalau keperluan lain yang kiranya bukan force major gitu apa sih kejadian luar biasa. Iya, force major. Karena kalau kita berkaca dari anggaran tahun kemarin dan 2 tahun yang lalu itu anggaran yang dibutuhkan itu malah sebenarnya 8.100.000 untuk tahun 2024. Untuk tahun 2025 kemarin itu yang dibutuhkan itu meningkat hanya 400.000, artinya 8.500.000. Maka estimasi yang sudah saya rancang bersama rekan-rekan kemarin itu sudah minimal, itu sudah minimal sekali. Itu acaranya sudah mewah itu mas, persiapan bahasa dan lain-lain. Apalagi kan kita juga punya sekat-sekat seperti ini ya, yang kayak gini di balai RW juga bisa dipakai. Meja-meja. untuk total kan ada 10 RT. 10 RT sudah siap tidak untuk misal nanti ada penutupan jalan, opsi untuk jalan alternatif seperti apa? Kebetulan tahun ini kan sebenarnya RT yang menjadi panitia Agustusan itu kan ada 3 RT. Yang pertama itu RT 2, yang kedua itu RT 4, dan yang terakhir ini kan RT 7. Ini bagiannya memang. Jadi saya pikir RT-RT yang lain itu kemarin ketika rapat di RW, di balai RW ini sudah tidak ada masalah. Kita bicarakan semua. Jadi begitu. Jadi untuk masalah insya Allah sudah saya pastikan sama rekan-rekan aman. Tekan dari isi kecamatan Sudah beres semua, sudah beres semua. Dan ada masalah terkait penutupan jalan nanti. ya, mereka memang untuk dari pihak kelurahan dan kecamatan memang sudah menyerahkan penuh kepada pihak RT RW beriman. Anunya kan memang jagonya kemana beriman. Jadi gitu mas. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai rangkaian kegiatan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita selalu rangkaian lomba-lomba dulu untuk anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kemudian tanggal 17 Agustus sore setelah asar biasanya kita melakukan tarian. Nanti hari Minggu terdekat setelah tanggal 17 kita bisa tasyakuran. Dari Mas Ipung ada saran atau kita mau merubah timeline yang seperti tahun-tahun sebelumnya? Untuk tarian ini setahu saya ini dana tentu terpisah dengan kegiatan ini mengingat acara tarian ini sifatnya kan spiritual. Jadi saya tanyakan jamaah tahlil dan PKK itu mau untuk menyumbang acara tarian ini. Kalau urusan kayak karpet apa-apa kan itu gratis ada di Incidental bisa dikasih. mungkin kan suguhan untuk warga yang dari tarian. Tanggal 17 Agustus itu di hari Senin. Nah ini Pak ada masukan dari ketiga. Keras sama sudah lapas. Ketiga itu menginginkan ada acara sore. Bagaimana? Kalau saya sendiri sih tidak masalah, tapi kita kembali ke warga. Sebentar ya, saya pesankan nasi goreng sebentar. Ya kita Yang keluar. ini bagian dari video juga kita coba. Sore kalau menurut saya nggak apa-apa sebenarnya, Sore. Bagaimana? asal warga Dari kecamatan saya dengar ya pedas sih kan. Pedas sih kan. Saya dengar kecamatan itu kemarin disurati oleh
Pemkot itu sudah diwanti-wanti dari provinsi, dari ibu gubernur itu untuk tidak lagi mengadakan sholat di wilayah kota ini. Itu sudah berlaku ke kelurahan. Maaf intermezzo sebentar ya, saya pesenkan nasi goreng. Siap-siap. Karena belum ada surat edarannya. Ini artinya belum resmi dilarang. Masih sebatas bawah. Iya Pak Jo. Tapi problemnya Sonborek mahal. Setahu saya Blizzard kemarin untuk yang 2 sampai 3 subwoofer aja minta di angka 60 sampai 70. Terus iya, terus ini saya kasih informasi juga ya. Kemarin itu dari pihak Pak Camat sama Pak Lurah itu mintanya itu jangan ada acara yang dalam tanda kutip itu acara itu sampai mengganggu yang lain. Gitu. Karena memang kemarin itu untuk masalah Sonborek itu agak diprotes oleh warga RW 3 sama RW 2. RW 3 dan RW 2 itu karena mereka perbatasan dengan kota. Iya, Mereka itu sok-sokan kota. Lupa dan spirit kabupaten ya sudah penuh dong Pak. iya, makanya ya repot juga akhirnya kalau kemarin itu pihak RW 2, RW 4 itu minta kemarin jangan ada apa namanya untuk masalah Sonborek itu ya itu akhirnya dimasukkan dalam ibaratnya itu salah satu rule aturan oleh Pak Lurah dan Pak Camat kita itu. Ya, tapi kalau misalnya memang nanti secara anggaran memungkinkan ya monggo. Tapi kan kalau kemudian itu acaranya dipaksakan harus ada Sonborek, artinya kan kita harus merogoh kocek itu di kas RT dan RW itu. Untuk RT 3 kemarin itu siap menganggarkan sendiri. Tapi saya ragu-ragu ini kalau diselisih tercampur biaya kita sendiri dengan biaya mereka itu akan bukannya bahaya kan gitu. Tidak jelas nanti menggunakan transparansi ke keuangan. Dan ada di audit juga. Tapi selain faktor biaya, faktor waktu juga terlalu mepet sebenarnya. Iya. Nanggapnya itu juga. Selain itu RT-RT yang lain belum selama ini juga sering menolak. Jadi kalau membandingkan RT 3 aja saya rasa masih kurang adil buat RT yang lain. Ya mungkin kalau misalnya RT 3 misalnya memang memaksakan untuk adanya acara Sonborek, ada baiknya nanti nunggu hasil rapat dari RT-RT yang lain dulu Mas. Tidak harus Agustus ini. Tidak harus Agustus ini. Iya. Nanti kan khawatirnya kalau sudah kita ACC ternyata RT-RT yang lain ketika rapat itu nanti kan ini kan salah satunya kan juga ada kerja bakti masing-masing RT itu ada rapat itu dan nanti saya usulkan untuk itu supaya mereka bahas. Nanti kalau ternyata mayoritas RT banyak yang menolak ya sebaiknya kita tolak secara halus saja. Tapi kalau misalnya nanti dari RT-RT yang rapat itu hasilnya itu mereka mau ya monggo nanti biar dibahas oleh RT kita sendiri. Gitu aja biar kalau saya sih gitu. Setahu saya pun itu ini kan bukan perayaan Agustusan juga Sonborek itu biasanya kan Ya, biasanya dia. biasanya kan menyambut suruhan atau bersih desa terus itu kita ini ya masuk apa Agustus ini harusnya berapa bulan berapa kita habis bulan haji ya masih hujan Masih Zulhijjah. harusnya setelah kapan masih Lupa sekali boleh. masih Zulhijjah ya berarti kan memang suruhannya setelah Zulhijjah jadi masih belum waktunya lah Iya. kita masih fokus Agustusan aja nanti saya sampaikan ke RT 3. Jadi untuk sementara rangkaian kegiatan tanggal 15, tanggal 16 Agustus hari Jumat dan Sabtu itu bisa rangkaian lomba. Ya. Kemudian tanggal 17 hari Senin itu kita barian. Ya. Tanggal 23 Agustus kita bisa melakukan tasyakuran. Jadi mungkin ada usulan lain. ada usulannya jadi gini aja Mas. Kalau saya pribadi lebih baik dibagi gini. Nanti untuk urusan lomba biar saya yang handle. Lombanya rencana gimana? Asalan apa seperti tahun kemarin? Kayak tahun kemarin aja. Anak-anak dan remaja saja apa orang tua? Orang tua juga nanti ada lombanya disamakan aja konsepnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu nanti biar saya yang handle, saya yang urusan ketua untuk urusan lombanya. Nanti saya koordinasi sama Mas Oki sama Mas Wahyu. Itu nanti ada juga anak-anak Karang Taruna
mas di depan tadi kan sudah saya kasih tahu kalau untuk lomba nanti mereka kita libatkan. Terus untuk kayak semacam acara barian dan tasyakurannya mungkin bisa dibagi antara Mas Susan sama Mas Bima aja. Siapa yang ngambil jadi jadi ketuanya ya. Nanti tinggal kalian berdua aja yang ngurus. Kalau untuk urusan lomba nanti biar saya yang handle. Untuk lomba-lomba tahun kemarin ada apa aja Mas Alam? Nah, kemarin itu kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya itu ada lomba pukul gendok, Tarung sarung. waduh jangan mas, itu nanti viral nanti mas. Jangan mas, Diisi batu. nanti kita didatangi polisi, jangan nanti mas. Tidak diisi batu kan. Tapi sakit itu mas kalau kena kepala mas. Selain pukul gendok ada lomba apa aja tahun Makan kerupuk ada, kemudian masukkan paku ke botol, ada lomba sepak bola 3 lawan 3. Panjang final apa masih diadakan mengingat kita sudah kekurangan lapangan, sudah bisa perumahan. Nanti kalau jatuh Resikonya kalau panjat pinang itu yang pertama itu kan kita sudah tidak ada tempat mas. Ini kan sudah wilayah perumahan, lapangan di bawah itu kan juga sudah ditumbuhi lalang-lalang, nanti khawatirnya ada ular gitu kan. di sawah pun ya Cari bambunya juga susah mas. apa kita perlu bikin lomba yang lebih anak muda, contoh lomba ML, Boleh, lomba bisa FIFA, bisa dimasukkan. lomba PES atau FIFA. Kalau saran saya nggak terlalu bondo ya ini aja lomba ML aja mas. dalam Mobile Legends aja. mungkin bisa dibuatkan surat undangan. Ini mungkin kalau udah salah bisa jadi kita lanjut besok atau bagaimana. Nanti Bisa kita lanjutkan besok. Oh tapi terakhir untuk tasyakuran kita perlu mengundang siapa? kalau ini saya ada beberapa usulan ya. Kalau untuk untuk pemateri itu ada Kiai Haji Badrowi, kemudian ada Gus Toha sini Sunan Kalijogo ini. Kalau mau ada alternatif tambahan itu ada Ustadz Andri dan Ustadz Rasul. Tapi Yang humor gitu misalnya biar menarik itu ya. semuanya humor ya mas, semuanya orangnya lucu. Ada seorang Gus Gendeng ini Aduh jangan mas. Siapa itu Gus Gendeng? Siapa itu? Kiai dari itu mas dari Blitar. Oh Samsudin itu ya, Gus Samsudin itu ya namanya. Ya. Aduh jangan mas. Samsudin Junub apa Jadab gitu ini lupa. Mungkin Mas pun bisa memberikan saran yang lain aja selain Gus dari Blitar. Kalau itu murah-murah. Ya tapi nggak seikhlasnya juga ya. Ya mungkin nanti saya temui dulu di Kalau Gus Toha itu problemnya itu orangnya itu kan sibuk ya, banyak ngisi acara. Jadi kalau kita memang notiskan Gus Toha itu harus jauh-jauh hari. Nah kalau misalnya butuhnya itu yang bisa sewaktu-waktu itu ya ada Kiai Haji Badrowi sama Ustadz Rasul dan Ustadz Andri. Tapi biasanya kalau Ustadz Andri sama Ustadz Rasul itu isi materinya itu lebih banyak agak serius. Karena kita pengen yang ringan-ringan aja yang penuh humor. Opsinya Kiai Haji Badrowi sama Gus Toha. kalau perlu isinya 20%, 80% guyon. Terhibur. Ya, jadi sebagai penutup saya bacakan notulen dapat hari ini. Untuk estimasi awal iuran 90.000 dengan kebutuhan 9 juta. Kemudian rangkaian kegiatan tanggal 15-16 itu lomba, tanggal 17 barian, tanggal 23 nanti tasyakuran, nanti kita ngundang Kiai Badrowi atau Gus Toha. Boleh. Untuk secara lebih detail nanti mungkin kita bisa rapatkan lagi minggu depan. Nggak, Jam minggu depan apa 6 besok mas? Minggu depan. Minggu depan aja. Depan. Tapi suratnya kalau kita udah Surat print kita pagi ini. Nanti yang buat suratnya saya atau Mas Husen? Nanti saya aja yang bikin surat Masalah mungkin untuk keliling rapat kota selanjutnya. untuk menyebarkan suratnya. Gitu ya. Jadi semoga diatur aja lah mas, saya ikut aja. Pokoknya untuk urusan kepanitiaan lomba sudah saya ambil sendiri ya. Jadi nanti untuk urusan yang lain-lain seperti karnaval dan tasyakuran itu nanti mungkin dibagi sendiri. Ntar saya ambil nasi gorengnya mas. Ini sudah hampir setengah jam. Nunggu masalah Mbak Nunggu masalah terus kita tutup aja. tutup. Sambil jagungan. Kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Jadi saya rasa untuk rapat hari ini sudah bisa kita tutup. Oh, iya. Terima kasih Mas Ipung dan Mas Alam dengan pemberitahuan yang cukup mepet sebenarnya tadi. Itu sudah dapat meluangkan waktu. Jadi terima kasih dan Telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.